pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Alin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Pio. Gimana kabarnya? Gimana, Kak? Alhamdulillah sehat. Ibu Alin gimana Alhamdulillah. kabarnya, Bu? Sehat? Sehat, Bu. Kita Ya, Bu Alin, manggilnya, sebut Ibu ya? Oke. iya, Ibu. Oke. Kebetulan, di sini Bu Alin kan saya minta untuk menjadi salah satu narasumber saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk menjadi, narasumber saya. Nah, di sini saya ingin sharing sama Bu Alin terkait, masalah yang saya hadapi selama menjadi dosen pendidikan seni pertunjukan ya, Bu, ya? Oke, Halo, sebentar. Bu Alin? Iya, agak, nge-freeze ya, Mbak Vio tadi ya? Kebetulan kan Bu Oke. Alin ini salah satu dosen seni pertunjukan di salah satu universitas Kalimantan Barat ya, Bu, ya? Iya, Di saya Universitas Tanjung Pura, Tanjung Pura ya. di Nah, Pontianak. mungkin, ya mungkin Ibu bisa berbagi dengan, saya dan teman-teman semua nantinya terkait apa ya, solusi-solusi atau mungkin mode pembelajaran atau media pembelajaran digunakan, untuk meningkatkan minat belajar siswa khususnya laki-laki dalam mata pelajaran seni tari, seperti itu, Bu. Karena kan seperti yang kita ketahui biasanya untuk siswa laki-laki itu untuk mempelajari seni tari itu minatnya masih kurang ya, Bu, ya. Iya, mereka Jadi masih mungkin merasa tari itu milik perempuan gitu ya? iya, tari itu miliknya perempuan gitu, padahal banyak juga tari-tarian di Indonesia yang justru Banyak laki-laki. ditampilkan oleh laki-laki gitu. Nah, mungkin bisa langsung, berbagi dengan kami, Bu, terkait mode-mode pembelajaran atau media pembelajaran yang pernah Ibu terapkan selama mengajar, seperti itu sih, Bu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya ya Mbak Vio ya, ini kita sharing aja ya, Iya, sederhana. Jadi sama-sama, Bu. Mbak Vio nanti Iya. misalnya, ada apa langsung ditanyain aja, kita kayak ngobrol biasanya gitu ya. Nggak harus dari saya gitu kan semuanya. Iya, Ya, betul. oke. Iya, Nah, betul. tadi kita bahas yang pertama dulu deh, model pembelajaran yang melibatkan, siswa laki-laki terlebih dahulu ya? Seperti itu ya. Gimana sih caranya kita bisa menarik perhatian, siswa laki-laki untuk, ikut bergerak, ikut melakukan praktek, pembelajaran tari khususnya. Bagaimana yang pertama Iya, sih sebelum kita menggunakan, media pembelajaran, kita tuh ajak, eee apa namanya, siswa-siswa kita untuk terlibat secara aktif, baik dari fisik, baik dari psikologinya, baik dari, proses mereka memahami ya, otaknya gitu, itu harus kita ajak. Jadi tidak hanya kita beri penjelasan gitu, tidak hanya dari bu gurunya saja yang menjelaskan, tetapi, bu guru ini sudah menyiapkan beberapa hal ya, yang nanti salah satunya media dan bahan untuk, siswa kita tuh berpikir bareng-bareng, diperlihatkan dahulu gambar-gambarnya. Mereka diminta untuk menebak, seperti itu sih, Mbak Vio. Jadi bukan, oh ini misal nih ada, salah satu tarian yang semua penarinya itu adalah laki-laki gitu ya, misal Keca gitu. Itu, bukan kita yang menjelaskan ini tarinya judulnya apa, dari mana gitu, bukan. Tapi kita ajak mereka iya, untuk, membahas itu bareng-bareng. Ada yang tahu nggak ini dari mana? Nah, dari situ dulu. Baru, kalau kita sudah memberikan motivasi ke mereka bahwa, tarian itu tidak hanya ditarikan oleh laki-laki, baru kita bisa berikan contoh-contoh dalam bentuk media pembelajaran, video pembelajaran, seperti itu. Gitu sih, Bu Vio. Gimana? berarti lebih, apa ya, memberikan persepsi atau stimulus-stimulus gitu ya, Bu, ya, Iya, jadi kepada peserta didik sehingga mereka lebih, merasa
gimana ya, Mmm, termotivasi dulu gitu, iya, sehingga lebih dimotivasi lebih heeh, tertarik gitu, diajak juga mereka ya untuk dibuat berkeliling iya ya, betul. iya. Gimana caranya siswa itu bisa tertarik dulu untuk mempelajari, baru nanti dikenalkan dengan model-model pembelajarannya, mungkin seperti Iya, itu ya, Bu? dia harus terlibat aktif dalam bentuk memberikan jawaban gitu ya. Bapak Ibu guru harus sering, apa namanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang itu, apa namanya, meningkatkan siswa untuk ikut menjawab gitu. Terlepas dari benar atau salah, biarkan mereka, apa namanya, memberikan jawabannya terlebih dahulu, seperti itu. Jadi mereka akan merasa, "Oh ya, saya, apa namanya, ikut memperhatikan, harus ikut memperhatikan gitu, seperti itu. Kemudian, materinya juga disesuaikan dengan mereka, jangan tiba-tiba, mereka belum pernah sama sekali mengetahui materinya gitu. Tari-tari yang, ada di daerah situ aja dulu gitu, di daerahnya Bu Vio tinggal Iya gitu. Ya, iya karena mereka lebih iya, akrab kan dengan itu rencananya saya misal. kan ingin mengangkat iya, kan di sini, materi kelas 8 tuh kebetulan keunikan gerak tari tradisional ya, Bu. Nah, di sini tuh saya mau mengangkat salah satu tari tradisional yang ada di Lampung, itu tari bedana. Kebetulan kan itu tidak hanya bisa ditarikan oleh perempuan, tapi juga bisa ditarikan oleh, laki-laki juga gitu, Bu. Secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Apakah itu bisa dijadikan salah satu, apa ya, contoh ya, Bu, atau strategi untuk, apa ya, menarik minat siswa laki-laki ya, Bu? Iya, tariannya tadi kan laki-laki dan perempuan ya, menurut saya sih bisa Iya Bu, bisa untuk mereka terlibat gitu ya. Ternyata, tidak hanya, perempuan saja yang menari, tapi di sini juga laki-laki. Bahkan kenapa ada laki-laki di dalam tarian tersebut itu, bisa jadi proses mereka untuk mengetahui gitu, bahwa tidak hanya menari, tapi di dalam tarian itu, ada, maksud, ada maknanya kenapa harus laki-laki yang menari. iya Kenapa berpasangannya laki-laki dan iya, betul. perempuan gitu. Jadi dari, apa namanya, contoh tariannya tadi itu bisa itu untuk dijadikan, salah satu, materi untuk belajar siswa dalam, mempraktekkan gerak tari. Begitu, Bu. Ini Iya, mau Bu. demonstrasi atau bagaimana Bu Mungkin biasanya, Bu Vio? nah, enggak, kalau saya itu kan, metode yang saya gunakan tuh biasanya masih, apa ya, demonstrasi. Nah, maksud saya di sini tuh ada nggak sih, Bu, media pembelajaran yang, apa ya, yang interaktif, yang mungkin pernah Ibu Alin terapkan selama mengajar, di sekolah ataupun sekarang setelah menjadi dosen gitu. Eee, jadi siswa itu lebih, apa ya, lebih terlibat langsung dalam proses pembelajaran itu gitu. Jadi lebih aktif siswanya daripada gurunya, seperti itu, Bu. Iya, media pembelajaran, banyak ya, banyak yang, bentuknya interaktif juga, sudah ada. Saya kebetulan juga, menggunakan itu, salah satunya dulu ketika Iya mengajar, dan itu membuat siswa, lebih antusias gitu ya, untuk mereka dapat mempelajari materi tersebut secara personal. Karena kan kita tidak tahu ya kapasitas, apa namanya, siswa kita satu dengan yang lainnya itu berbeda. Ketika mereka memiliki materi, media pembelajaran secara interaktif dapat mereka lakukan secara mandiri gitu ya, dan kita, memfasilitasi, kita mendampingi, mereka akan mempelajari materi-materi yang berbeda. Misal, untuk materi gerak tari A, untuk siswa satu gitu ya, itu akan berbeda dengan, materi yang, gerak A dipelajari oleh siswa ke 2. yang lain. Siswa satu bisa saja hanya satu kali melihat Iya video, dipraktekkan dia bisa, oh ternyata siswa yang kedua, dia harus dengan 2 kali atau 3 kali melihat video tersebut, gitu ya, menirukan dari, video tersebut, seperti itu. Begitu. Nah, bisa dengan tadi kan audiovisual, Bu. Ibu Iya, Alin gimana? ya tadi kan Bu Alin
salah satu, media interaktif itu kebetulan sudah pernah Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu. Nah saya boleh tahu nggak sih Bu mungkin, media yang Ibu gunakan itu bisa saya terapkan juga untuk saya mengajar nanti gitu Bu. Jadi siswa itu bisa lebih aktif lagi dalam belajar, khususnya, siswa yang laki-laki. Dan dalam pembelajaran seni tari ini kan, apa ya, kalau tari kan lebih banyak prakteknya ya, Bu, ya. Jadi siswa itu, lebih aktif gitu, Bu, dalam pembelajaran. Makanya saya mau sharing sama Bu Alin, mungkin media pembelajaran Ibu Alin itu seperti apa yang digunakan gitu, entah dari berbasis komputer atau mungkin Android, mungkin bisa sharing, Bu? Iya, kalau yang saya, gunakan yang berbasis komputer ya, Mbak, ya, karena kalau berbasis Android itu kan, punya ya semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi karena saya ini, ingin Masing-masing. memudahkan Iya, ya, ingin memudahkan siswa dalam betul. melihat ragam gerak, jadi ada beberapa video yang saya pisah, gerakan tangan, gerakan kaki, kemudian ada bagian dari adegan tariannya, kemudian ada yang secara utuh. Dan itu membutuhkan, apa namanya, penyimpanan yang sangat besar sehingga saya menggunakan, media pembelajaran yang berbasis, komputer gitu ya, dengan audiovisual yang dimasukkan dalam beberapa menu, seperti itu. Dan di dalamnya tidak hanya video, tetapi ada sejarah, ada busananya, bahkan ada evaluasinya gitu yang saya masukkan ke dalam, media pembelajaran tersebut gitu. Saya dulu pakai Macromedia Flash. Jadi dalam satu aplikasi itu Oh, menyimpan sudah beberapa multimedia. materi. Iya, begitu. Nah, kalau sekarang mungkin bisa lebih diringankan ya dengan beberapa aplikasi, apa namanya, sosial media sih, Bu. Tapi, itu Iya. menjadi bagian ya, bagian dari media pembelajaran, bukan media pembelajaran yang, utama kalau saya. Karena yang di sosial media itu kan kita bisa bagi jadi beberapa part, gitu aja sih bedanya. Berarti Gimana, Bu? lebih ke kalau, eee, media pembelajaran yang Ibu Alin terapkan itu media pembelajaran yang berbasis audio visual ya, Bu, ya? Iya, media pembelajaran interaktif berbasis audiovisual, cuman saya kemas lagi ke dalam Iya. Macromedia Flash, sehingga bisa memasukkan materi Iya, sejarah, berarti kemudian menggunakan tujuan, Macromedia Flash. berarti malah nggak hanya, mempelajari tentang gerakannya saja, tapi kita juga bisa belajar tentang sejarahnya, busananya, dan lain sebagainya ya, Bu, ya? Justru malah Mhm. lebih lengkap ya menggunakan Macromedia Flash itu? Iya, kalau menurut saya, lebih lengkap menggunakan Macromedia Flash gitu. Jadi nanti anak-anak mau pilih atau ibu lagi mau pilih, kita lagi bahas sejarah nih, silahkan buka materi sejarahnya gitu. Nanti kalau semua materi sudah, kita mau masuk ke evaluasi nih, yuk kita buka evaluasi bagian menjodohkan gitu, busana dan segala macam. Atau yuk kita masuk ke evaluasi, apa nama ragam geraknya, seperti itu. Dan ada nilainya sudah. Jadi oh gitu. Jadi Iya, di situ juga bisa dimasukkan evaluasi pembelajaran ya, Bu, ya? iya betul. Kalau saya, Oke. menggunakan itu kemarin. Sepertinya itu sangat menarik, Bu. Mungkin nanti, bisa saya jadikan solusi untuk mengembangkan, apa ya, media pembelajaran, khususnya untuk saya terapkan dalam pembelajaran seni tari gitu, Bu. Mungkin, itu saja untuk wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Alin sekali lagi. Eee, Sukses selalu Ibu, semoga Ibu selalu sehat. Amin, Terima terima kasih kasih Bu. banyak sudah bersedia menjadi Yuk, narasumber saya. iya semangat, lancar untuk Iya Ibu, pembuatan medianya sama-sama. ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, Mbak.